ngejelasin tentang kertas kerja pemeriksaan ya. Lalu kertas kerja pemeriksaan itu apa sih? Aku kok lupa. Oke, sudah kayak kemarin tuh aku nyatet kertas kerja pemeriksaan itu catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuat berkenaan dengan pelaksanaan audit. Oh gitu. Ya, terus isi dari kertas kerja pemeriksaan itu apa itu sih? Ini kalau menurut catatan yang ada di HP saya itu dalam SA 339 dikemukakan bahwa kertas kerja biasanya berisi dokumentasi yang memperlihatkan pertama, pemeriksaan yang telah direncanakan, kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal, yang ketiga, bukti audit telah diperoleh, prosedur pemeriksaan yang telah diterapkan, dan pengujian yang telah dilaksanakan. Sampai sini udah paham belum? Oke, daripada bingung mending kita praktekkan ke simulasi audit ya. Oh boleh. Kita bikin materinya dulu kali ya. Siap. Surat perikatan dari Kantor Akuntan Publik Aldebaran dan Rekan. Yang terhormat Bapak Manajemen PT Sobat Sehat, saudara telah meminta kami untuk melakukan general audit atas laporan keuangan perusahaan PT Sobat Sehat untuk periode 1 tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Surat ini menegaskan penerimaan kami dan pemahaman kami atas perikatan ini. Audit kami bertujuan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan tersebut. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Sebagai bagian audit, kami meminta keterangan manajemen tentang pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan. Dan kami juga meminta keterangan tertulis yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen dan penegasan tertulis lainnya. Beberapa hal yang disepakati dalam perikatan ini antara lain: A. Perusahaan akan menyajikan data dan dari laporan keuangan tahun 2015. B. Waktu pekerjaan dan pelaporan 30 hari. C. Laporan audit akan dibuat 4 eksemplar, di mana 2 untuk perusahaan, 1 untuk OJK, dan 1 lagi untuk akuntan publik. D. Biaya audit disepakati sebesar 11 juta. Itu sudah termasuk pajak dengan mekanisme sebagai berikut. Pertama, pembayaran pertama sebesar 55 juta dibayarkan pada saat perikatan audit ditandatangani. Kedua, pelunasan sebesar 6 juta serta biaya transportasi dan akomodasi dibayarkan pada waktu penyerahan laporan audit. Ketiga, setiap pembayaran perusahaan diminta memotong PPh 23 sebesar 2% dengan nomor NPWP 73.989.9/076.001 atas nama Kantor Akuntan Publik Aldebaran dan Rekan. Perusahaan diminta menyerahkan bukti potongan kepada Kantor Akuntan Publik Aldebaran dan Rekan, dan pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening bank. Ditandatangani di Pati Silakan dulu, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Mbak, kami dari perwakilan Kantor Akuntan Publik Aldebaran dan Rekan yang ditugaskan untuk mengaudit kantor PT Sobat Sehat.
Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Pak Andi selaku manajer B2B Sobat Sehat. Saya pribadi mengucapkan selamat datang di kantor kami. Ini tugas dan maksud di sini untuk apa ya? Jadi Pak, sebelum kami melakukan proses audit, kami akan sedikit berwawancara dengan Bapak mengenai integritas perusahaan dan sistem pengendalian internal perusahaan Sobat Sehat. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Untuk itu, kami dari PT Sobat Sehat telah menyiapkan beberapa berkas yang bisa Mbak ini terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Pak, berdasarkan laporan keuangan yang saya pelajari, bagaimana sih peran dari divisi-divisi di perusahaan Bapak ini dalam hal penyusunan laporan keuangan? Apakah ada hambatan-hambatan dari setiap bagian yang terkait? Untuk setiap divisi di perusahaan kami itu memiliki tugas dan perannya masing-masing dalam pelaporan keuangan. Untuk hambatannya, alhamdulillah sampai sekarang belum ada, karena setiap divisi itu memiliki komitmen yang sama dalam pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang kita buat itu berdasarkan bukti yang ada di lapangan. Nah, sesuai yang Mbak tadi lihat, itu berdasarkan bukti yang ada. Ya. Pak, apakah terdapat pengawasan terhadap pengendalian intern perusahaan? Misalnya terdapat komite audit atau bagaimana? Ada, di perusahaan kami ada. Untuk pengendalian intern itu kita terpusat. Jadi nanti kalau ada kesalahan itu bisa langsung ketahuan untuk mengurangi kecurigaan. Gitu. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah pengawasan intern dalam perusahaan ini cukup efektif atau tidak? Nah, bagaimana bila terjadi kesalahan, misalnya salah hitung atau salah saji dalam penyajian laporan keuangan, misalnya perhitungan dalam jumlah orderan atau perhitungan jumlah persediaan? Menurut Bapak bagaimana? Menurut saya untuk kinerja dari pengendalian intern di perusahaan kami itu sudah cukup efektif, karena tadi sistemnya terpusat. Jadi nanti kalau ada kesalahan kan langsung langsung itu ada penyelesaian ya terdeteksi dengan sesuai pos yang terjadi kesalahan. Kita rasa cukup ya Pak untuk wawancara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami mohon maaf ya untuk apakah jika kita mengganggu waktu jenengan. Tidak. Terima kasih, saya juga terima kasih. Terima kasih Pak. Iya Mbak, jadi bagaimana hasil wawancara dengan manajer PT Sobat Sehatnya? Ini Bu, berdasarkan wawancara yang kita lakukan tadi sama Pak Andi, beberapa udah kita rekap sih di data-data ini. Ini ada beberapa laporan keuangannya juga dari PT Sobat Sehat. Nanti bisa kita audit bersama. Ya, kita cek dulu ya. Ini Mbak Maria? Iya. Berarti ini untuk proses audit untuk PT Sobat Sehatnya sudah selesai ya Mbak. Untuk hasil auditnya nanti Mbak Briana bisa minta tolong di-share ke kami dulu untuk dilaporkan ke klien gitu ya. Bisa. Ya. Terima kasih. Kantor Akuntan Publik Aldebaran dan rekan menugaskan Maria dan Fitriana sebagai auditor untuk mewawancarai beberapa karyawan dari PT Sobat Sehat atau yang disebut dengan PT Sohat, suatu perusahaan jamu sebagai klien. Nah, tujuan dari wawancara awal ini adalah untuk menilai resiko, perikatan, dan lingkungan pengendalian. Oleh karena itu, Maria dan Fitriana diminta oleh manajer divisi pemasaran, manajer divisi penerbitan, dan manajer administrasi
untuk mewawancarai mereka mengenai integritas mereka dengan PT Sobat Sehat. Nah, dari hasil audit yang dilakukan oleh KAP Aldebaran, ditemukan beberapa audit atas laporan keuangan di PT Sohat. Yang pertama adalah dalam pemeriksaan Fisikas ditemukan bahwa perusahaan belum mencatat pembelian ATK kantor sebesar 2 juta. Kemudian perusahaan belum mencatat penerimaan melalui transfer bank pembayaran piutang sebesar 750 juta. Yang ketiga, penyesuaian untuk biaya dibayar di muka untuk pembayaran rekening listrik sebesar 35 juta. Yang keempat, penyesuaian untuk kekurangan pencatatan beban penyusutan kendaraan yaitu sebesar 15 juta. Dan yang kelima, penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka yang telah jatuh tempo dan diakui sebagai pendapatan sebesar 1,5 M. Kemudian temuan yang keenam, penyesuaian untuk beban buruh harian yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan perusahaan sebesar 350 juta. Untuk temuan yang ketujuh, perusahaan terdapat salah catat pengeluaran yang seharusnya dicatat sebagai beban pemasaran namun dicatat sebagai persediaan. Maka dari itu perlu dilakukan jurnal balik atas transaksi tersebut. Kesalahan pencatatan tersebut yaitu sebesar 350 juta. Kuesioner yang diberikan KAP Aldebaran untuk PT Soha. Yang pertama ada isi dari kuesioner tersebut. Yang pertama adalah apakah auditor telah melakukan tanya jawab mengenai karakteristik atau integritas dari satu atau lebih anggota manajemen atau pemilik pengelola sehingga setiap presentasi manajemen atau pemilik pengelola dapat dipercaya. Tanggapan dari KAP Aldebaran adalah ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah ada keraguan terhadap komitmen pemilik pengelola atas pelaporan keuangan yang dipercaya? Jawaban dari PT Soha adalah tidak. Kemudian pertanyaan ketiga adalah apakah ada pertimbangan yang harus diperhatikan mengenai komitmen dari manajemen untuk merancang adanya pemeliharaan suatu proses akuntansi dan sistem informasi yang dapat dipercaya atau pengawasan internal yang efektif? Dari PT Soha adalah tidak. Selanjutnya, pada saat diskusi terakhir dengan pihak internal perusahaan, manajemen mengakui semua penyesuaian KAP. Berdasarkan temuan tersebut, maka KAP Aldebaran melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat jurnal koreksi atas temuan dan rekapitulasinya. Yang kedua, menyusun kertas kerja pemeriksaan per akun per akun dengan format sesuai, khususnya akun yang terkoreksi. Yang ketiga adalah menyusun kertas kerja utama pemeriksaan. Yang keempat adalah menyusun laporan keuangan hasil audit yang telah dilakukan disertai yang sesuai menurut opini auditor. Oke teman-teman, untuk memulai proses auditing kita lihat dulu laporan keuangan dari PT Sobat Sehat atau PT Sohat. Di sini ada neraca. Neraca sendiri terdiri dari aset dan kewajiban. Yang dimana asetnya berisi aset lancar, aset tetap, kemudian akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap dan total aset. Kemudian untuk kewajibannya berisi kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Untuk total aktiva dan kewajibannya sama, yaitu sebesar 90.521 juta. Selanjutnya ada laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kalau laporan laba rugi ini berisi pendapatan HPP, biaya administrasi dan umum, beban, dan laba perusahaan sebesar 8.330 juta. Ini kan tadi udah dilihat auditornya ya, laporan keuangannya PT Sobat Sehat dan menemukan 7 temuan tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian setelah menemukan 7 temuan tersebut, dibuatlah jurnal koreksi audit seperti ini. Jurnal koreksinya ada beban ATK kantor dan kas sebesar masing-masing debit dan kreditnya 2 juta, bank dan piutang usaha debit dan kreditnya 750 juta, beban listrik kantor dan biaya dibayar di muka debit dan kreditnya masing-masing 35 juta. Kemudian beban penyusutan dan akumulasi penyusutan kendaraan
untuk debit dan kreditnya masing-masing 15 juta. Kemudian ada pendapatan diterima di muka dan pendapatan masing-masing debit dan kreditnya 1.500.000.000. Kemudian beban buruh harian dan utang gaji karyawan, debit dan kreditnya masing-masing 350 juta. Kemudian beban pemasaran dan persediaan, debit dan kreditnya masing-masing 350 juta. Di sini ada total jurnalnya, sudah balance ya. Kemudian setelah dibuat jurnal koreksi, kita posting ke buku besar. Ini akun kasnya, saldo awalnya 15 juta, setelah mendapatkan koreksi audit 2 juta menjadi 13 juta. Kemudian akun piutang usaha, saldo awalnya 32.123 juta, setelah mendapatkan koreksi audit menjadi 31.373 juta. Kemudian untuk akun bank, ada 4.660 juta, setelah mendapatkan koreksi audit menjadi 5.410 juta. Ini menambah ya, berarti koreksi auditnya. Yang tadi kan mengurangi semua. Kemudian untuk akun persediaan, saldo awalnya 44.273 juta, mendapatkan koreksi audit 350 juta menjadi 43.923 juta. Kemudian biaya dibayar di muka, saldo awalnya 650 juta, mendapatkan koreksi audit, kredit berarti ini mengurangi ya, itu adalah 615 menjadi 615 juta. Kemudian untuk akun penyusutan kendaraannya, saldo awalnya 400 juta, mendapatkan koreksi audit 15 juta menjadi 415 juta. Kemudian untuk beban dibayar di muka, saldo awalnya 5.500.000.000, mendapatkan saldo koreksi. Selanjutnya ada akun pendapatan dibayar di muka, saldo awalnya adalah 5.500.000.000, mendapatkan koreksi audit 1.500.000.000 menjadi 4 miliar. Kemudian ada utang gaji karyawan, saldo awalnya adalah 300 juta sebelah kredit, mendapatkan koreksi audit sebelah kredit juga 350 juta menjadi 650 juta. Kemudian untuk akun pendapatan, ada saldo awalnya adalah 125 juta, mendapatkan koreksi audit 1.500.000.000 sebelah kredit juga, berarti hasilnya 126.500.000.000 juta. Kemudian untuk beban TK kantor, saldo awalnya 200 juta, kemudian ditambah koreksi audit 2 juta sebelah debit menjadi 202 juta. Kemudian ada beban listrik kantor, saldo awalnya 650 juta, mendapatkan koreksi audit 35 juta menjadi 685 juta. Selanjutnya adalah biaya penyusutan kendaraan, saldo awal 800 juta, mendapatkan koreksi audit 15 juta menjadi 815 juta. Kemudian beban buruh harian, saldo awal 5.700.000.000, mendapatkan koreksi audit sebelah debit 350 juta menjadi 6.050 juta. Selanjutnya adalah yang terakhir ini, beban pemasaran 3.100.000.000, dapatkan koreksi audit sebelah debit 350 juta menjadi 3.450 juta. Setelah kita melakukan menjurnal koreksi audit dan memposting ke buku besar, kita langsung ke kertas kerja pemeriksaan. Nah, kertas kerja pemeriksaan ini untuk mencatat koreksi-koreksi tadi yang sudah ditemukan. Di sini ada simbol-simbol. Yang mana ini berarti sudah ditelusuri ke bukti pendukung, yang ini sudah dicek ke buku besar, kemudian penjumlahan dan pengurangan sudah dilakukan. Ini berarti saldo yang tadi di buku besar harus sama dengan saldo yang di sini. Nah, beginilah cara pembuatannya. Nah, ini adalah selisih koreksi auditnya sebesar ini. Untuk kasnya 2 juta, bank 750 juta, kemudian biaya dibayar di muka 35 juta, kemudian untuk akumulasi penyusutan kendaraan 15 juta, terus pendapatan diterima di muka 1.500.000.000, untuk utang karyawan 350 juta, kemudian yang terakhir adalah persediaan 350 juta. Selanjutnya kita menuju ke kertas utama pemeriksaan. Kertas kerja utama pemeriksaan, atau yang mungkin kalau tampilannya begini bisa, atau juga neraca ya, neraca lajur biasanya, atau worksheet. Nah, untuk kertas kerja utama pemeriksaan ini ada kolom neraca awal, kemudian kolom koreksi audit, laba rugi, dan neraca audit.
Untuk neraca awal sendiri berisi akun-akun dari laporan keuangan yang sebelumnya dibuat oleh PT Sobat Sehat. Ini adalah saldonya, saldo laporan keuangan awal. Tadi dimasukkan ke sini semua debit dan kreditnya. Sini sudah sama ya. Hasil akhirnya adalah 212.891 juta. Untuk debit kreditnya juga sama, 212.891 juta. Nah, untuk koreksi audit ini didapat dari jurnal tadi, kemudian juga diposting di sini. Ini ada kas, bank, pokoknya yang tadi mendapatkan koreksi audit langsung diposting ke sini. Sampai ke bawah, sini adalah 3 miliar 2 juta. Selanjutnya adalah kolom laba rugi. Kolom laba rugi ini berisi akun-akun nominal. Akun nominal adalah biasanya pendapatan usaha, HPP, dan beban-beban. Nah, ini adalah laba tahun berjalannya hasil dari pengurangan pendapatan dikurangi beban adalah 9 miliar 78 juta. Udah, kalau neraca berarti berisi akun-akun real, yaitu akun aset atau aktiva atau kemudian kewajiban serta ekuitas. Nah, di sini untuk awalnya ini kan nggak sama ya angkanya. Nah, ini karena ini adalah laba, berarti dimasukkan ke sebelah kredit, jadi sama deh hasil akhir neracanya. Jadi hasil akhir neracanya setelah di audit adalah 94 miliar 334 juta untuk neracanya. Untuk laba rugi selanjutnya adalah laporan keuangan audit untuk PT Sohat yang udah dibuat KAP Aldebaran tadi. Nah, ini adalah saldo akhirnya setelah diaudit. Ini jumlahnya sama ya, sama di kertas kerja utama pemeriksaan tadi. Ini berarti pendapatan usahanya sebesar 126 miliar 500 juta, harga pokok pendapatan 100 miliar. Laba kotornya adalah segini, 26 miliar 500 juta. Kemudian ini ada jumlah bebannya 16 miliar 452 juta. Kemudian untuk jumlah pendapatan dan beban lain-lainnya adalah 500 juta. Pendapatan dan beban bunga banknya 10 miliar 580 juta. Beban bunga bank 1 miliar 470 juta. Ini adalah pendapatan. Kemudian dikurangi beban bunga bank, jadi laba perusahaannya adalah 9 miliar 78 juta. Kemudian di sini ada neraca. Untuk neraca akhir setelah audit, total ini adalah jumlah aset lancarnya 81 miliar 334 juta. Kemudian aset tetapnya 13 juta. Untuk akumulasinya adalah 4 miliar 215 juta. Untuk nilai buku aset tetapnya berarti adalah jumlah aset tetap dikurangi dengan penyusutan, akumulasi penyusutan, jadinya 8 miliar 785 juta. Total aset adalah 90 miliar 119 juta. Selanjutnya ini adalah kewajiban. Jumlah kewajiban lancarnya 45 miliar 650 juta. Kewajiban jangka panjangnya 22 miliar 591 juta. Untuk ekuitas atau modalnya adalah 21 miliar 878 juta. Total kewajiban dan ekuitas 90 miliar 119 juta. Sama ya, sudah sama, berarti audit untuk PT Sohat ini dinyatakan selesai. Untuk selanjutnya adalah yang terakhir adalah opini auditor. Kepada yang terhormat para pemegang saham PT Sobat Sehat atau PT Sohat, kami telah mengaudit neraca tanggal 31 Desember 2020 dan laporan laba rugi perhitungan laba ditahan untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi
penilaian atas dasar pengujian, bahan bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian standar akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan penting yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar dan semua hal yang material. Posisi keuangan dari PT Sobat Sehat per 31 Desember 2020 serta hasil operasi dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. KAP Aldebaran dan Rekan 31 Desember 2020. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan kami mengenai proses audit, mulai dari proses awal perikatan hingga pembuatan laporan keuangan setelah audit. Semoga yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!